Mas Aki terlihat sedikit kesal. Karena Mbak Alis memanggilnya secara tiba-tiba, tapi Mas Aki sudah menyadari kalau memang itulah sikapnya. Kemudian Mas Aki melihat tempat yang baru pertama kali dia datangi. Itu merupakan Guild Carnelian Rage. Mas Aki kemudian berjalan memasuki tempat itu dan menuju ke resepsionis. Dan terlihat ada seorang pria yang menggoda Mbak resepsionis, serta mengajaknya untuk makan siang bersama. Mas Aki tanpa ragu langsung berkata kalau dia ingin bertemu dengan Mbak Alis. Tentu sangat kaget Mbak resepsionis dan pria itu karena Mas Aki menyebut nama Mbak Alis langsung nama belakangnya. Tentu pria itu langsung bertanya ada urusan apa Mas Aki kesini. Dengan tampang tanpa bersalah Mas Aki mengatakan kalau Mbak Alis yang menyuruhnya datang. Pria itu dengan songong meminta Mas tamu untuk memanggil Mbak Alis dengan nama Takagi-san. Dianggap tamu dengan ketus Mas Aki berkata kalau dia bukan tamu, dia juga anggota klan. Sebagai senior makin songonglah pria ini, dia menjelaskan kalau orang terkuat di klan ini adalah Mbak Alis. Dia menyuruh Mas Aki untuk jangan sok akrab dengan Mbak Alis. Kau tidak mau membuat musuh di hari pertamamu jadi anggotakan. Tapi Mas Aki tetap santuy, menurutnya Mbak Alis tidak mempermasalahkan itu. Mas Aki menghormati Mbak Alis dengan caranya sendiri. Perkataan itu membuat senior makin panas. Kurang ngajar, turuti apa kata seniormu? Mas Aki masih santai saja. Menurutnya suara senior itu mirip kayak hewan kaki 4. Jadi Mas Aki meos dengernya. Tapi terlihat Mbak Ishinose yang melihat keributan dan melihat Mas Aki. Dia pun mendekat untuk menyapa Mas Aki. Mbak resepsionis meminta Mbak Ishinose untuk menghentikan perkelahian Mas Aki dan pria senior. Tapi ya Mbak Ishinose malah masa bodoh. Mbak Ishinose malah meminta senior untuk menyerah saja. Ya makin panaslah isi hati pria senior mendengar perkataan Mbak Ishinose. Mbak Ishinose berkata pada Mas Aki kalau Mas senior cuma merasa kesal karena merasa didahului, soalnya orang yang mau bergabung itu harus melewati pelatihan lebih dulu. Tapi Mas Aki malah fokus pada makanan yang dibawa Mbak Ishinose yang menurutnya sangat aneh. Merasa diabaikan pria senior menaikkan nada suaranya, jika mereka tidak menghormati Mbak Alis berarti mereka juga tidak menghormati Guild Carnelian Rage. Pria senior pun sudah habis kesabaran dan maju untuk memberi pelajaran pada Mas Aki. Tapi ya, seperti yang sudah kita duga kawan-kawan, pria senior langsung terkapar cuman dengan sekali gerakan oleh Mas Aki. Melihat pria senior yang dikalahkan dengan mudah tentu Mbak resepsionis sangat kaget. Mas Aki menanyakan apa sudah cukup. Sambil melepaskan tangannya, Mas Aki memberitahu kalau dia datang tidak untuk main-main, dia datang karena dipanggil oleh Mbak Alis. Sementara pria senior masih tidak percaya dia dijatuhkan dengan sangat mudah padahal dia petualang kelas A. Ya jelas memang Mas Aki sekarang cuma kelas C, tapi jangan lupa Mas Aki itu mantan kelas S. Tapi semua orang diributkan dengan yang datang. Ternyata itu adalah kedatangan Mbak Alis yang disambut bagai idola di guild itu. Pria senior pun membungkuk untuk memberi hormat pada Mbak Alis. Tapi dia diabaikan. Mbak Alis malah menghampiri Mas Aki untuk menyapanya. Mbak Ishinose memberitahu kalau Mas Aki habis berantem sama anggota guildnya sambil melirik ke pria senior. Tapi Mbak Alis sudah menduga itu akan terjadi karena banyak orang yang menghormatinya di guild ini. Lalu Mbak Alis mengajak Mas Aki untuk ikut rapat. Mbak Ishinose pun memilih untuk tidak ikut. Mbak Alis berpesan pada Mas Aki untuk tenang kalem dan jadi anak baik selama di tempat itu. Ya Mas Aki santai aja jawabnya, dari tadi aku juga udah tenang katanya sambil melambai pada Mbak Ishinose. Tentu sangat kaget pria senior itu, bisa-bisanya Mas Aki sangat akrab dengan Mbak Alis. Berpindah ke Mbak Alis dan Mas Aki yang mengajaknya ke ruang rapat. Mbak Alis dan Mas Aki pun masuk. Mbak Alis meminta maaf atas keterlambatan mereka. Orang yang ada di dalam pun tidak mempermasalahkannya, mereka datang di waktu yang tepat. Dia pun menyapa Mas Aki. Dia sudah tahu tentang Mas Aki karena sering diceritakan oleh Mbak Alis. Pria ini bernama Kogami Ren, berperingkat S dan job penyihir. Mbak Alis pun mengatakan bahwa Babang Ren merupakan otak dari guild. Menjabat tangan Mas Aki, Babang Ren sudah bisa merasakan kekuatan Mas Aki.
Babang Ren mengerti sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Alis. Dia mengakui kalau Mas Aki itu orang yang kuat. Babang Ren pun akan segera memulai rapatnya. Mas Aki pun bertanya apa cuman mereka bertiga yang mengikuti rapat. Babang Ren mengiyakan karena anggota utama yang lain sudah menjalankan misi masing-masing. Mas Aki juga akan mendapatkan tugas nantinya. Sebelum menjelaskan itu, Babang Ren berkata ada yang ingin dia laporkan. Dia melaporkan kalau Guild Wineweaver mencoba memonopoli Abyss. Mas Aki pun heran, sementara Mbak Alis sudah menduganya kalau kakek Ginji akan melakukan itu. Babang Ren menambahkan, batu sihir yang ditinggalkan pecahan naga mesin pada pertemuan kelas S. Mereka memanfaatkannya untuk menciptakan senjata jenis baru dan memperkuat klan mereka. Mendengar tentang naga mesin, Mas Aki sangat terkejut. Mas Aki pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada pertemuan itu. Tapi Mas Aki berusaha untuk menutupi kejutannya dan dia harus tetap tenang agar Mbak Alis tidak curiga. Tapi Mbak Alis merasa ada yang coba ditutupi oleh Mas Aki. Mas Aki bertanya pada Babang Ren apa Guild Carnelian Ray juga ikut, dan Mas Aki juga menanyakan apa dia juga akan ikut serta. Babang Ren akan mengirim Mas Aki ke sebuah party yang beranggotakan beberapa kelas SJT. Mas Aki tidak perlu khawatir. Mas Aki pun heran dengan klan ini karena bisa mengerahkan beberapa anggota kelas S dengan semudah itu. Babang Ren akan menugaskan Mas Aki di pasukan terpisah. Dia juga memberikan sebuah informasi pada Mas Aki. Membaca itu membuat Mas Aki cukup terkejut. Membaca itu Mbak Alis menguji strategi Babang Ren yang tanpa celah. Babang Ren beralasan lawannya sekarang merupakan kakek yang cerdas. Mengerti semua strategi yang cukup menarik dari Babang Ren membuat Mas Aki langsung tanpa ragu menerima misinya. Beberapa saat kemudian di tempat di mana terdapat sebuah gate terbuka. Kemudian ada sebuah kelompok yang tergesa-gesa sehingga menimbulkan keributan dan akan menabrak seseorang. Beruntung borang itu dibantu oleh Mas Aki. Dan Mas Aki berjalan santai memasuki gate. Dan orang yang ditolong Mas Aki pun heran melihat gelangnya yang berperingkat C, tapi sangat santai memasuki gate seorang diri. Kemudian Sin memperlihatkan di dalam gate Abyss. Mas Aki yang sebelumnya mati di sana namun di kehidupan sebelumnya dia juga sering datang ke tempat itu. Walaupun di kehidupan sebelumnya Mas Aki tidak bisa melangkah lebih jauh dari lantai rendah. Dia pun melihat ke sebuah lorong di dalam dungeon. Mas Aki merasa tidak asing dengan tempat itu dan bertanya-tanya apa benar bahwa monster kurulukan berada di sana. Namun Mas Aki memilih bersiap karena sekarang bukan waktunya untuk melamun. Mas Aki berlari dengan sangat cepat karena dia harus ke lantai selanjutnya dalam batas waktu. Walaupun Mas Aki tidak tahu pastinya, tapi dalam pengalaman masa lalunya sekitar 10 menit. Di sana juga terlihat sudah banyak orang yang sedang bertarung melawan potongan fragmen monster naga mesin. Mas Aki pun melihat lambang di lengan mereka yang merupakan lambang Guild Wineweaver. Mas Aki memilih menghindari mereka karena misinya merupakan misi rahasia. Sambil berlari Mas Aki cukup heran dan baru pertama kali melihat Abyss ramai ini. Tapi Mas Aki dikejutkan dengan seekor naga yang menghentikan lajunya dengan menghancurkan pilar di depan Mas Aki. Naga itu pun menyadari keberadaan Mas Aki. Dan kini sudah berada tepat di hadapan Mas Aki. Tapi naga itu dikejutkan dengan serangan yang mengarah padanya. Sebuah ledakan pun membuat naga itu kesakitan. Ternyata itu dilakukan oleh Mbak Hyami dan rekan penyihirnya. Naga yang menghentikan Mas Aki pun seketika itu tumbang. Mas Aki pun berterima kasih kepada Mbak Hyami yang membuat rekan penyihirnya kesal padahal yang bantu Mas Aki itu dirinya. Tentu Mas Aki juga berterima kasih pada dirinya. Mas Aki pun langsung berlari untuk melanjutkan misinya. Tapi Mas Aki tiba-tiba saja kembali menghampiri Mbak Hyami. Dia berpesan pada Mbak Hyami untuk hati-hati pada bayangan yang membuat Mbak Hyami heran, tapi dia iya aja. Mas Aki pun lanjut berlari tapi cukup heran karena Mbak Hyami ikut serta di unit terpisah. Mas Aki pun sekarang tidak perlu khawatir karena sekarang Mbak Hyami bersama dengan kelas E sebagai rekan partinya. Lalu terlihat dua buah bayangan yang mengejar Mas Aki. Tapi Mas Aki tidak ada waktu untuk meladeninya. Dia pun melompati pilar yang runtuh di hadapannya.
tapi ada seorang petualang yang berada di sana untuk sembunyi. Mas Aki pun terus diikuti oleh bayangan itu. Tapi satu bayangan masuk ke bayangan petualang yang sedang bersembunyi. Bayangan itu pun berubah bentuk menjadi monster yang kirip dengan petualang itu berperingkat B. Dan seketika petualang itu pun tewas. Monster doppelganger adalah monster yang merasuki bayangan petualang dan menyalin tubuhnya. Yang disalin memang cuma tubuhnya, tapi dia akan terus menempel sampai berhasil dikalahkan. Namun di saat sedang berlari ada sebuah siluet bayangan yang melihat dan mengawasi Mas Aki. Bayangan orang itu pun terus membuntuti Mas Aki. Kini jalan menuju lantai berikutnya sudah berada beberapa meter lagi di depan Mas Aki. Mas Aku pun terus berlari tanpa mengendurkan kecepatannya. Dia terus berlari karena dikejar oleh waktu yang semakin tipis. Kini waktu Mas Aki hanya tinggal 27 detik sebelum dia gagal. Mas Aki pun terus berusaha berlari untuk segera sampai ke tempat tujuan misinya. Waktu Mas Aki pun semakin sempit, kini tinggal 16 detik. Dan pintu ruangan itu perlahan-lahan mulai menutup seiring habisnya waktu. Kini waktu yang dimiliki Mas Aki hanya tinggal 8 detik saja. Mas Aki pun mengambil keputusan untuk melompat. Dan beruntung Mas Aki masih sempat masuk ke tempat itu. Begitu juga dengan bayangan yang mengikuti Mas Aki tanpa dia sadari berhasil masuk ke tempat yang sama. Mas Aki pun sangat lega karena dia kini telah mencapai tempat tujuannya. Sambil masih terengah-engah, Mas Aki berhasil menyelesaikan misi dari Babang Ren. Mas Aki mengingat perkataan Babang Ren yang ingin mendapatkan harta karun di ruangan rahasia. Serta dia berhasil mencari rute menuju ruangan rahasia dan tiba dalam batas waktu. Mas Aki memuji kehebatan Babang Ren dalam melakukan penyelidikan informasi. Masalah sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Tiba-tiba saja bangun seekor monster Guardian Abyss berperingkat A. Dan Mas Aki diminta untuk mengambil batu sihir monster ini sebelum diambil oleh kakek Ginji. Monster itu kini berlari untuk menyerang Mas Aki. Mas Aki pun masih mampu menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Lalu Mas Aki menggunakan skill craft dan membentuk pedang Onimaru Kunitsuna. Hanya dengan sekali tebasan saja, Mas Aki berhasil menghancurkan tubuh yang melindungi inti monsternya. Tanpa membuang kesempatan, Mas Aki kemudian melompat. Dia mendarat di punggung monster Guardian dan menusukkan pedangnya tepat ke inti monster itu. Dengan hancurnya inti monster hancur juga monster Guardian peringkat A itu. Setelah itu Mas Aki melihat batu yang didrop dan menjadi incaran kakek Ginji. Mas Aki pun mengambil batu itu dan bergumam misinya telah selesai. Tapi Mas Aki membawa sebuah rahasia yang mungkin saja Babang Ren sekalipun tidak tahu. Mas Aki kemudian mendekatkan batu yang didapatkannya pada sebuah altar di mana monster sebelumnya itu mangkel. Dan tiba-tiba saja sebuah pintu rahasia kembali terbuka. Lalu muncullah begitu banget monster yang sama seperti sebelumnya. Sambil memasang kuda-kuda bertarung, Mas Aki bergumam, demi Mbak Alis Mas Aki akan mencari uang lebih banyak, tapi sebagai gantinya semua X di tempat itu akan Mas Aki ambil. Tapi tiba-tiba saja ada yang berkata, banyak sekali. Tentu saja perkataan itu membuat Mas Aki tersentak. Dia pun menoleh ke arah dari suara itu berasal. Alangkah terkejutnya Mas Aki yang tidak menyadari bahwa dirinya telah diikuti oleh orang lain. Ternyata orang itu adalah kakek Ginji yang tersenyum licik kepada Mas Aki.